Selamat mendengarkan kembali podcast TLM Bicara dengan aku Aziza Fidausi dan aku Nadifa Alanzani. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga waktu liburan kita kali ini bisa menjadi kesempatan kita untuk kumpul dengan keluarga, teman-teman yang udah lama gak ketemu, dan kesempatan kita untuk menunaikan ibadah. Kali ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat relevan dan sangat bermanfaat, yaitu menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah di mana kita menjalankan ibadah puasa dari subuh hingga maghrib. Namun, menjaga kesehatan selama bulan ini juga sangat penting agar ibadah tetap lancar dan tubuh tetap bugar. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah kedatangan narasumber yang super duper hebat, yaitu Bapak Yogi Hairal Abdul SR AKM Imon, selaku dosen di Poltekkes Kemenkes Bandung yang akan berbagi wawasan dan tips nih mengenai kesehatan di bulan Ramadan. Baik Bapak, selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar? Baik. Nah, mungkin kita langsung saja ya Bapak untuk ke pertanyaannya. Nah, mengapa menjaga kesehatan di bulan Ramadan itu sangat penting? Apa juga ada saran gitu Pak untuk makanan dan minuman yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada saat puasa? Oke, jadi pertanyaan adalah tadi apakah menjaga satu penting ya. Yang pertama, sebetulnya menjaga kesehatan tidak hanya saat bulan Ramadan saja gitu kan, tapi di setiap hari kita harus menjaga kesehatan kita supaya tetap fit dan bugar. Tapi memang kalau di bulan puasa atau di bulan Ramadan kan, yang pertama intake kalori atau gula kan pasti rendah ya, karena kita ada puasa sekitar 8 jam kita berpuasa. Dari mungkin kita baru berhenti makan di jam 4 subuh, kemudian akan makan lagi nanti di jam 6 sore. Nah, bagaimana sih supaya kita selama puasa itu tetap fit dan bugar gitu kan, tetap istilahnya itu tetap charming gitu kan, tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Jadi nggak ada tuh yang namanya ketika bulan puasa lagi puasa lemes, lagi puasa gitu kan. Jadi tetap bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah sahur ya. Sahur itu kita harus memakan makanan yang bisa merecharge energi. Nah, tadi disampaikan apakah ada Pak makanan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Sebetulnya kalau namanya makanannya selama dia halal itu masih bisa dimakan. Tapi kita bisa pilih makan seperti apa yang akan kita makan. Oke, mungkin yang pertama saat sahur. Sahur itu dioptimalkan adalah minumnya atau asupan dari air itu harus optimalkan apa? Ketika kita melakukan puasa, otomatis kan intake air sangat kurang, sehingga ketika sahur pertama adalah minum atau cukupkan dari air terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah makan makanan yang tinggi serat seperti buah, sayuran. Nah, terkadang kita ketika sahur itu bahkan tidak ada kepikiran untuk opsi makan buah dan sayur, rata-rata langsung makan makanan yang seadanya. Sebetulnya kebutuhan serat itu sangat-sangat penting selama kita puasa. Kemudian yang kedua, mungkin kalau saat sahur juga harus ada namanya asupan vitamin ya. Kita bisa minum suplemen atau vitamin saat kita sahur supaya nanti ketika menjalani puasa itu siten. Nah, mungkin yang harus dihindari ya, atau mungkin bukan dihindari, atau yang disarankan atau tidak disarankan itu adalah makan dengan tinggi gula. Jadi makan makanan tinggi gula saat sahur tidak disarankan, karena makan makanan tinggi gula itu yang pertama bisa menyebabkan kita mudah lapar. Karena ketika intake gula kita tinggi, otomatis tubuh kita akan craving, sehingga selama menjalankan puasa mungkin kita akan merasakan lemas, justru lemas, bukan malah ketika kita tinggi gula. Beda dengan kita tinggi serat dan tinggi protein. Ketika yang dikonsumsi adalah tinggi serat dan tinggi protein, kita selama puasa insya Allah akan lebih baik ketimbang makan sahurnya tinggi gula. Kemudian yang kedua adalah tinggi garam. Jangan makan makanan yang tinggi garam. Contohnya apa? Makanan tinggi garam, makan Indomie gitu kan, makan mie instan. Nah, itu makan tinggi garam. Menyebabkan ketika kalian makan makanan tinggi garam, otomatis akan mudah haus ketika nanti menjalankan ibadah puasa. Seperti itu tips-tips dari segi makanan ya, supaya kita tetap
tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan tanpa lemes. Baik nih Pak, jadi secara keseluruhan gitu ya, kita ini harus lebih bijak gitu dalam memilih makanan, khususnya ini di bulan Ramadan gitu ya Pak. Nah ngomong-ngomong nih, ternyata banyak juga yang penasaran gitu Pak, tidak menyadari bahwa stres juga bisa mengganggu atau berpengaruh terhadap daya tahan tubuh gitu ya Pak. Nah sebenarnya betul nggak sih Pak, kalau misalnya stres ini bisa mempengaruhi imun gitu? Oke. Apakah stres bisa mempengaruhi imunitas tubuh? Jawabannya iya. Jadi stres itu ada kaitannya nih dengan imunitas tubuh. Jadi ketika kita stres, otomatis imun tubuh kita cenderung akan menurun gitu. Jadi untuk imunitas itu faktornya ada faktor eksternal dan faktor internal. Kalau eksternal itu dari cuaca, kemudian dari lingkungan. Kalau internal dari pikiran kita sendiri atau psikologis itu mempengaruhi imunitas. Kenapa kita menjalankan ibadah puasa itu harus happy, harus senang, jangan sampai stres ya. Apalagi di kalangan mahasiswa ya, minggu depan udah mau UTS ya kan, udah mau puasa, udah mau UTS, bikin laprak gitu kan, makin stres ya. Sebetulnya stres itu masih ada, tapi bagaimana cara kita untuk memanajemen stres supaya stres itu tidak mengganggu imunitas, kehidupan kita, kemudian mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Caranya seperti apa? Carilah hal-hal yang positif gitu. Mungkin ya kalian suka apa nih? Suka olahraga, ikutlah UKM gitu. Misalkan ikut UKM basket, UKM futsal, UKM badminton. Kalian sukanya apa? Hobi-hobinya apa? Jadi disalurkan melalui itu sehingga ada stress releasing. Jadi ketika kita tidak bisa menghindari stres, tapi kita bisa memanajemen stres atau merilis stres supaya kita tidak terganggu oleh stres tersebut. Bapak mungkin ini masih sama ya pertanyaan pertama, kan kita nih sebagai warga Indonesia pasti waktu buka puasa tuh yang pertama dimakan bukan makanan berat tetapi gorengan. Nah, apakah itu efektif atau kita emang harus langsung makan yang kayak nasi gitu dan apa sebagainya, atau memang boleh aja tapi tidak mempengaruhi ke imun tubuh? Jadi apakah makanan yang harusnya dikonsumsi ketika kita berbuka puasa? Ya betul ya, ketika kita mau buka tuh kayaknya dari jam 5 tuh udah mikir ya mau beli apa nih gitu kan. Udah udah di list tuh mau beli apa, mau beli es goyobot gitu kan, mau beli gorengan gitu kan, mau beli cilok, cuangki, segala ya gitu kan. Tapi ketika kita mau berbuka puasa tadi, tidak ada makanan yang sebetulnya diperbolehkan atau tidak, karena selama dia halal pasti boleh, tapi kita bisa memilih makanan apa yang bisa kita makan. Yang pertama yang tadi kuncinya untuk makan makanan yang pertama adalah tinggi serat, tinggi protein, dan juga cukup karbohidratnya. Jadi bukan tinggi karbo tapi cukup karbohidrat. Jadi dari segi protein ada, kemudian dari segi karbohidratnya ada, seratnya juga ada. Nah, kemudian apakah misalkan kita mau makan gitu, ketika berbuka puasa, apakah langsung makan berat atau misalkan snack atau bagaimana? Nah, mungkin dianjurkannya karena kita kan habis puasa tuh seharian, kan 8 jam nggak makan apapun, nggak minum. Kondisi tubuh kita pasti kan jangan sampai tiba-tiba langsung blok makan banyak kan. Jadi kita mungkin bisa minum air putih dulu, atau mungkin bisa kayak makan kurma dulu. Tapi kalau misalkan gorengan memang tidak dianjurkan ya untuk langsung makan gorengan. Tapi memang susah. Jadi mungkin intinya jangan berlebihan. Mungkin bisa 1 atau 2. Karena kalau misalkan kita sudah makan gorengan atau yang makan tinggi gula di awal, nanti intake glukosa kita langsung meningkat gitu. Nah, ketika intake glukosa meningkat, otomatis tubuh itu akan mensinyalin bahwa ternyata udah tinggi gulanya, sehingga kita makan makanannya di waktu saat tarawih atau setelah malam itu sudah begah, itu sudah kambuh. Atau makan yang banyak terjadi adalah sakit mah. Nah itu karena apa? Karena ketika buka puasa yang dimakan adalah bukan nutrisi, tapi makanan tinggi gula dan banyak tepungnya kayak gorengan tadi ya, bala-bala dan gitu. Jadi memang harus tinggi protein, kemudian tinggi serat, dan cukup karbohidrat. Gula didapat dari mana? Gulanya bisa didapat dari kurma, atau minum es boleh nggak Pak? Minum
kayak misalkan es buah atau boleh, tapi memang jangan terlalu berlebihan. Mungkin di awal kan makan es buah dulu atau Oke, baik Bapak, terima kasih. Ingin bertanya dulu Bapak Ya. sebelumnya. Ya kan tadi itu mengenai buka puasa gitu ya. Kalau ini mengenai sahur gitu Pak. Karena kan kalau misalnya siang hari itu pasti banyak banget yang ngerasa lemas, terus ngerasa kayak dehidrasi gitu kan. Nah itu tuh pas sahur kita tuh perlu nggak didoping sama obat-obatan kayak apa mencegah itu terjadi mah atau terjadi dehidrasi atau lainnya gimana? ya, tadi seperti saya sampaikan di awal ya, sahur itu penting. Jadi sahur itu yang pertama diminum adalah yang pertama dikonsumsi adalah air putih, karena itu yang menjadi sumber kebutuhan dari mineral tubuh kita, kemudian supaya mencegah terjadi dehidrasi. Jadi harus minum. Kalau misalkan dibuka atau di masa buka puasa kan mungkin orang akan otomatis minum ya karena haus. Tapi di sahur kebanyakan orang malas minum karena udah ngantuk. Padahal yang paling penting di sahur itu adalah air. Jadi asupan air saat sahur sangat penting. Jangan sampai melewatkan minum. Jangan sampai kurang minum saat ketika sahur. Kemudian tadi ditambah dengan multivitamin ya. Jadi kita bisa minum vitamin yang bisa meningkatkan imunitas, kemudian menjaga stabilitas tubuh kita juga. Atau ketika orang yang sakit mah dan bisa ditambahkan dengan obat sakit mah dimakan saat sahur, supaya ketika puasa, ketika siang hari tidak lemas dan Masya Allah, mungkin ya Bapak, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman semua gitu agar bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak kepada narasumber yaitu Bapak Yogi Hoirul Abrar Karimun atas waktu yang telah diluangkan dan pastinya untuk ilmu. Nah, terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, tetap semangat dalam beribadah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow dan subscribe ya.